Bismillah. Ibu-ibu yang di belakang jelas suaranya? Alhamdulillah. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Saya doakan ibu-ibu yang semangat dengar ceramah hari ini secepatnya umroh ataupun haji. Amin. Murah rezekinya. Amin. Suaminya tidak pelit. Amin. Jangan kuat-kuat, nampaknya banyak suami-suami yang pelit nih. Bapak-bapak, saya katakan malam ini kita harus mengerti maunya perempuan itu apa. Perempuan ini maunya senangnya diperhatikan. Betul tak? Oh, Pak, dengar Pak. Perempuan maunya diperhatikan. Ibu-ibu kalau dia sakit bawa ke toko emas. Kalau bawa ke dokter lama sembuh. Udah jelas kan? Saya berdiri ke duduk nih? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang jawab salam saya dengan kompak, saya doakan panjang umur. Amin. Yang jawab salam saya dengan kompak, saya doakan murah rezeki. Yang jawab salam saya dengan kompak, insya Allah segera berangkat umroh ataupun haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua Pengurus Masjid Ustadz Rusdian Syah, kemudian Ketua Panitia Ustadz Hamdani, kemudian sahabat saya yang telah menghadirkan saya di tempat ini yaitu Albert Prayoga, yang Masya Allah kita doakan semua pengurus-pengurus di sini panjang umur, amin. Murah rezekinya, amin. Sehat walafiat, amin. Insya Allah dapat rezeki pergi ke Mekah Madinah, amin. Kemudian juga sahabat saya yang sudah sering ikut saya yaitu Pak Haji Zulkifli. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini udah tidak asing lagi sama beliau, ada di samping kiri saya. Kita doakan juga panjang umurnya, sehat walafiat, murah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Juga kameramen saya ini, tim saya, tim media ini di depan nih. Masya Allah, beliau ini ikut saya, tak mengharapkan apa-apa. Saya katakan kalau ente melihat ana makan, ente makan. Ana minum, ente minum. Kalau ana dapat amplop, ente diam. Dah gurau ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu, bermuajahah, bertatap muka. Ada yang sempat bersalam dengan saya, ada yang tidak. Insya Allah, kalaupun hari ini kita tak dapat berjabat tangan, insya Allah kita akan berkumpul bertemu di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat pada hari ini, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam satu hadis, beliau mengatakan innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada orang yang ia cintai, juga kepada orang yang tidak ia cintai. Wala yu'tid dina illa man ahabba. Dan Allah tidak memberikan nikmat agama kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya saja. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya jelaskan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita dengarkan
yaitu qari'ah. Pembaca Al-Quran yang perempuan namanya qari'ah, yang laki-laki namanya qari. Ulangi, yang perempuan namanya qari'ah, yang laki-laki namanya qari. Jadi kalau ada nama bapa, nama ibu namanya qari'ah, berarti dia pembaca Al-Quran. Cuman jangan terbalik, laki-laki dia beri nama qari'ah. Jangan terbalik, nanti jadi melempai pula orang tu. Bagus-bagus kasih nama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari ayat Al-Qur'an tadi yang dibacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah, pelit benar agak jamaah Nuruddin ni. Tak ada yang nak nyenangkan hati ustaznya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan di malam hari. Jadi Nabi Muhammad SAW berangkat, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yaitu kota Makkah menuju Palestin yaitu Masjidil Aqsa. Ini perjalanan dari Mekah ke Palestin ini, kalau ditempuh dengan perjalanan pakai onta, maka ini ditempuh bisa 3 bulan. PP 6 bulan lamanya. 6 bulan lamanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 1 malam saja. Bapak-bapak, hari ini kalau ada kawan bapak di sebelah ini izin, wak kata dia. Di sini biasa apa? Wak ke pak? Dol kata kan. Wak, aku mau izin lo ya. Mau ke mana kata? Mau ke Singkawang kata dia. Mau ke Singkawang. Jadi keluarlah dia. Keluarlah. Wak Haji ni nampak nak ke Singkawang. Ke Singkawang dia. Tiba-tiba 15 menit ke depan dia balik lagi. Dia balik lagi. Ditanyalah sama kawannya, "Wak ni dari mana?" "Dari Singkawang," katanya. Baru gak 15 menit dia pergi. Kira-kira ketika dia mengatakan dia balik dari Singkawang, percaya atau enggak? Percaya atau enggak? Karena perjalanan Singkawang Pontianak ke Singkawang itu kita tempuh kurang lebih 3 jam. Sedangkan Uwak ni baru keluar berapa menit? 15 menit. Maka ini di luar akal fikiran kita. Di luar akal fikiran kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang percaya siapapun dia di dalam masjid ini mau di luar masjid ini, ketika ada seseorang izin keluar 15 menit ke depan dia balik lagi, kemudian dia katakan aku dari Singkawang, maka tidak akan ada yang percaya. Betul? Tidak akan ada yang percaya. Kenapa? Ini di luar akal fikiran. Tapi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7, kemudian menembus Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hanya 1 malam saja. Kira-kira percaya atau enggak? Percaya. Kenapa? Orang yang percaya hal demikian adalah imannya sempurna. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau turun dari Isra wal Mi'raj, beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj tersebut kepada kaumnya. Kaumnya tersebut pada waktu itu baru masuk Islam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bercerita hal demikian, maka di antara sebagian daripada kaumnya tersebut ada yang murtad, kembali kepada agama nenek moyangnya. Kenapa? Dia katakan Nabi Muhammad SAW gila. Gila. Orang saja menempuh dari Masjidil Haram ke Palestin 3 bulan. Nabi pada waktu itu menempuh hanya 1 malam saja.
Maka ini di luar fikiran kita, di luar akal fikiran kita. Makanya mempercayai daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ini bukan pakai akal fikiran, akan tetapi pakai hati dan iman. Orang yang tidak percaya akan satu ayat di dalam Al-Quran dihukumi kafir. Aku percaya Ustaz tentang ayat puasa, aku percaya Pak Ustaz tentang ayat zakat haji, tapi aku tak percaya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang menyatakan hal demikian maka dihukumi kafir. Karena di antara salah satu rukun iman yaitu percaya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ibu-ibu. Bapak-bapaknya lanjut. Udah lapar belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Kalau yang udah lapar boleh makan. Makan apa Pak Ustaz? Apa yang ada di depan tu? Hantam. Nasi ada nak sini ni? Aduh. Mantap. Nasi ada, mantap. Kalau tak ada, innalillah. Nah. Ibu-ibu ni Pak, bahaya. Kalau sempat tak ada nasi, jaga-jaga. Memang dia tak ada ngomong depan bapak-bapak, tapi di belakang nanti dia ngomong, apa Masjid Nuruddin tu? Tak ada nasi, kuih dengan air putih yang dikasih gitu. Aku ndak gila pergi Isra Mi'raj Masjid Nuruddin tu kata. Jadi begitu, betul tak Bu? Tak ada kata. Tak ada ngaku, bukan tak ada apa, tak ada ngaku. Padahal dia nanti besok pagi dia beli sayur. Tunggu dia bercerita dia. Padan kat ibu-ibu ni Pak, kita ni jangan sikit-sikit nyalahkan panitia masjid. Betul? Jangan sikit-sikit nyalahkan panitia masjid. Tengok berapa kita ngeluarkan dari kocek kita. Datang panitia masjid minta sumbangan Isra Mi'raj. Yang keluar berapa? 2,000. Nanya makan nasi ke makan kuih? Kata dia. Ini udahlah nyumbang 2,000, minta makan nasi, minta ada buah-buahannya. Kalau mau makan lengkap, sumbang 50,000 satu orang. Setuju? InsyaAllah tahun depan terselenggara. Amin. Ini masjid dulunya surau. Saya pernah ceramah di sini sekali waktu surau. Cuman mungkin bapak-bapak tak ada ingat dengan saya. Tapi saya ingat. Alhamdulillah. Saya pernah ceramah di sini maghrib kalau tidak salah saya. Maghrib kalau tidak salah saya ceramah waktu ini masih surau. Makanya saya terkejut, Bang Albert ni WA saya, masjid mana? Masjid Nuruddin. Kok masjid? Kalau tak salah saya surau dulu tu. Tak tahu saya udah jadi masjid dah. Alhamdulillah. Semoga nanti tahun depan masjid ni bertingkat 3. Amin.
Cuman kalau udah bertingkat 3, tolonglah ramai-ramaikan masjid ni. Jangan udah cantik masjid ni ditinggalkan. Ini sekarang maaf cakap, masjid ini dihias cantik-cantik. Waktu ini masih surau, pintu 24 jam terbuka. Tapi ketika udah pasang AC, karpetnya udah mahal, jam 7 udah close, tutup. Orang nak singgah sembahyang tak bisa buka pintu. Sembahyang di mana? Sembahyang di luar. Air keran wuduk dimatikan. Ini penyakit. Ini penyakit. Orang nak memakmurkan masjid. Maka masjid ini kalau tak nak mau hilang, datangkan takmir masjid 1. Gaji yang pakai apa Pak Ustaz? Duit infak Jumat. Berapa yang ada? 100,000 mampu 1 minggu. Tak apa-apa. Cari yang ikhlas. Jangan cari yang berbini. Kalau yang udah berbini, besar modalnya. Cari yang bujang. Yang bujang kuliahan tu. Sekalian dia ngajar TPA di sini. Hidupkan amalan masjid. InsyaAllah. Kalau masjid ini makmur, maka kampung ini pun akan makmur. Amin. Terutama orang tetangga-tetangga masjid ini hidupnya akan tercukupi. Amin. Tapi kalau masjid ditinggalkan, udah dicat cantik, habis itu ditinggalkan. Ada saya datang ke masjid, dia gak imam, dia gak azan, dia gak qomat, dia gak solawat. Begitu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Siapa yang disalam? Antu jin. Tak ada orangnya lagi dah. Tak ada orangnya lagi, Wak. Dia gak azan, dia gak qomat, dia gak semuanya dia. Pokoknya bohong habis. Masjid cantik, AC 8 buti dalam satu ruangan. Akan tetapi makmurkannya kurang. Inilah kesalahan umat Islam pada saat ini. Masjid dihias bagus-bagus, akan tetapi lupa memakmurkannya. Tapi insya-Allah di Dharma Putra ini, di Masjid Nuruddin ini, hendak demikian. Saya berhusnuzon saja. InsyaAllah besok subuh ramainya macam ini. Amin. Kalau mau ramainya macam ini, sediakan nasi kotak. Nasi kotak sama kue. Azan subuhnya ganti habis itu. Yang solat subuh dapat nasi kotak, atau yang solat subuh dapat duit 100.000. InsyaAllah masjid ini akan penuh. Betul? Tu banyak ngaku, Pak, keluarkan duit masjid. Ambor-amborkan, bagikan lagi dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ini perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil perintah solat. Isra Mi'raj ini mengingatkan kita bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekurangan daripada perintah solat tersebut. Awalnya perintah solat tersebut didapat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? Ada yang tahu? 50 waktu dalam satu hari. Bu, kalaulah 50 waktu dalam satu hari, sempatkah kita ngurus laki kita? Tak akan sempat. Sempatkah kita nyuci baju? Sempatkah kita nyusukan anak? Nyusukan laki? Bedanya anak perempuan dengan anak laki-laki. Anak perempuan cukup 2 tahun ya. Kalau anak laki-laki sampai dia tua masih dia nyusu. Untung enggak 2 ibu tu punya. Sebelah anak, sebelah lakinya. Bini siapa yang melakak tu? Alah, malu aku. Jangan kuat-kuat bu, nanti tanggal gewang. Sakit sih tak ada, malu tu. Oh, ni nampak ada yang bergewang ni. Jangan dikeluar-keluarkan. Ini ada gewang dia olok-olok pula kawan. Dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi. Dikeluarkan lagi, masukkan lagi. Allahu Akbar. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad.
Masya Allah. Nampak masih semangat. Kalau masih semangat, Ustaz pun semangat. Insya Allah. Sampai subuh lanjut. Ibu ya lanjut, saya balik ke sini. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut lagi kita tentang solat. Isra Mi'raj mengingatkan kita tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil perintah solat. Yang awalnya 50 waktu dalam satu hari, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun membawa perintah 50 waktu dalam sehari, berjumpalah beliau bersama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kekasih Allah, berapa engkau dapat kefarduan, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Nabi Muhammad? 50 waktu dalam satu hari. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? "Umatmu tidak akan mampu wahai Muhammad." Kenapa? Karena umatmu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, kemudian kurus-kurus, wajah kurus, makan kangkung dengan genjer ya ada. Ikan asin lawannya, tapi itu sedap tuh. Umatmu tidak akan mampu, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka naik lagi minta pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik lagi minta pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, umatku tidak akan mampu dalam satu hari 50 waktu. Berikanlah aku kekurangan ya Allah, kata Nabi Muhammad. Maka dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Akhirnya menjadi 45. Itu pun masih banyak. Turun lagi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Berapa engkau dapat wahai Muhammad? 45. Umatmu masih belum mampu kalau 45 waktu dalam sehari. Naik lagi minta pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat aku saja yang besar-besar badannya, makannya madu, makannya susu, besak-besak badannya, tidak mampu kalau ibadah segitu jumlahnya. Maka naik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik, yaitu dapatlah 5 waktu dalam satu hari. Terbukti, kata Nabi Musa alaihissalam, umatmu pun tidak akan mampu 5 waktu dalam satu hari. Tak mampu. Terbukti perkataan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa saya katakan terbukti? Terbuktinya pada saat ini masjid banyak kosong. Betul apa betul? Kosong masjid. Itu saya katakan tadi, masjid dihias cantik-cantik, masjid dibagus-baguskan, tapi hati umat Islam semakin gelap. Masjid terang, akan tetapi umat Islam cuma lewat saja. Dia tidak nampak itu masjid. Masjid dengan kotak korek api sama ya. Lewat ya dia. Tak nampak lagi mana masjid. Bujur ya dia. Padahal kalau kita tengok di luar sana banyak orang Islam. Kalau kita cek KTP-nya umat Islam, semuanya umat Islam. Banyak. Kita di sini ini mayoritas umat Islam. Tapi inilah keadaan umat sekarang, yang curi pun umat Islam. Hilang sendal, yang ambil sendal umat Islam. Yang mabuk depan gang umat Islam. Siapa yang nak disalahkan kalau udah seperti ini? Kita inilah yang udah faham, yang udah taat ketika kita membiarkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pernah bertemu atau lewat di depan dia tanpa kita ini kabarkan ini salah, ayo kita ke masjid, tidak pernah kita ajak dia untuk perkara kebaikan, maka kita pun jangan berhayal untuk masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang tak solat. Orang yang tak solat ini tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan engkau ini masuk ke neraka Saqar? Maka dia katakan,
Qalu, mereka katakan, lam nakum minal musallin. Aku bukan tergolong orang-orang yang solat ya Allah. Orang yang tak solat tempatnya di neraka. Yang kedua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tikum nazir, apakah telah datang seorang memberikan peringatan kepadamu? Apakah telah datang si fulan mengajak kamu untuk solat? Kalau dia katakan qad jaa ana nazirun fakazzabna, ya Allah, telah datang si fulan ya Allah, tapi fakadzabna, akan tetapi aku dustakan ajakan kebaikan mereka. Kalau dia jawab seperti ini, selamat kita. Bapak-bapak yang ada istri, tak pernah bapak-bapak ini ngajak istrinya solat, tak pernah bapak-bapak mengajak istrinya tutup aurat. Bapak biarkan saja, bapak ibadah sendiri saja. Maka suami seperti ini jangan berhayal mau masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri berbuat maksiat, suami ikut ke neraka. Tapi kalau suami yang bermaksiat, istri tidak ikut. Karena suami yang harus bertanggung jawab terhadap istrinya, bukan terbalik. Makanya ajarkan istri, minimal ajak istri untuk solat 5 waktu. Dek, kau solatlah 5 waktu. Kalau kau berwudu, semakin cerah muka kau. Begitu cara membujuk istri. Jangan disembat dia pakai rotan. Mengamuk dia. Dek, kalau kau tak sembahyang, aku cerai kau besok, kata. Memang ini yang aku tunggu bang, kata. Kalau kena balas macam itu, macam mana? Jadi pelan-pelan dengan istri ini. Istri ini mau dilembutkan, dia tak bisa dikasarkan, harus lembut. Dek, adik ini kalau habis solat itu bersinar muka adik ini. Kalau habis ambil wudu itu Masya Allah. Dek, kalau adik pakai jilbab panjang ini Masya Allah, cantik. Disenangkan hati istri itu. Jangan dikata, ini baru gak si istri pakai jilbab warna keribang. Dek, macam mak janda pula kau. Jangan kata dia lah. Yang penting dia nutup aurat. Kalau istri-istri kita nutup aurat, insya Allah kita semua sebagai laki-laki ini selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Masih semangat, ibu-ibu belakang, bapak-bapak. Yang ada kue, makan kuenya dulu. Yang ada air minum, minum airnya. Kalau habis, minta dengan panitia. Jangan minta dengan saya. Saya ni di samping ni banyak pula kue, cuman segan pula rasa nak makan. Soalnya mata-mata ni tertuju kepada ustaznya. Yang mana ustaznya? Yang mana ustaznya? Begitu saya makan kuat, pasti di belakang berbisik. Kau tengok ustaz tu kuat makan, belum enggak dia ceramah, kata dia. Itu yang saya tak mau. Makanya saya biarkan kue tu, biar dia lah sejuk. So pak panitia ayak makan. Silakan pak makan sambil dengar ceramah sambil makan. Saya puasa tak apa. Kembali lagi kita kepada cerita solat. Bu, pak, solat ini juga harus dengan ilmu. Orang yang beribadah, orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu ilmunya. Sekarang alhamdulillah di Masjid Nuruddin ini ada kajian fikih, ada kajian tasawuf. Siapa yang ngisi? Yang ngisi siapa? Ustaz Irfan. Ustaz Irfan itu kawan saya mondok. Dulu. Cuman lain kamar. Kamar beliau di Ar-Rahman, kalau tak salah kamar saya di Ar-Rahim. Kawan saya mondok beliau tu, Masya Allah. Ambil ilmunya banyak-banyak. Ilmu tentang fikih, solatnya bagaimana, harus kita ketahui. Jangan kita sembahyang ini asal sembahyang.
Budak kecil macam ini. Kita jangan marahkan dia. Kalau dia lalu lalang depan ustaz, tak apa-apa. Asal jangan ramai-ramai ya. Kalau satu orang tak apa-apa. Yang pula dia manggil kawan habis ini. Ayo kita, ustaz tu tak apa-apa nampak tu. Berkeliling dia depan ustaz ni. Kalau satu tak apa-apa. InsyaAllah mereka semua ini insyaAllah akan menggantikan saya berdiri di sini. Amin. 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, mereka semua inilah yang akan berceramah di hadapan Bapak Ibu sekalian. Amin. Imam tak selamatnya jadi imam, khatib tak selamatnya jadi khatib. Sampai pada masanya malaikat maut pun akan menjemput dia. Betul? Minta kita semua umur panjang. Amin. Karena kita semua ini banyak belum terlunasi, terutama hutang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir pada majlis ini pada malam ini dilunaskan utangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Banyak nampak utang ni. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah daripada Isra Mi'raj ini mengingatkan kita daripada perintah solat, perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini saya menghimbau kepada Bapak Ibu, jaga solat, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Jangan sampai kita memakmurkan masjid hanya pada waktu-waktu tertentu, hanya pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, hanya pada waktu Isra Mi'raj, hanya pada waktu Maulid Nabi, hanya pada waktu hari Jumat. Jangan sampai seperti ini masjid kita. Maka kita ramaikan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ramaikan seperti ini. InsyaAllah kampung-kampung kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan semoga pertemuan kita pada malam ini bukanlah pertemuan yang terakhir, akan tetapi kelak di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dikumpulkan bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pas 1 jam kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada silap salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.